Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Accounting, selamat datang di ABC Aksya Bercerita, podcast yang akan menemani kalian berbagi cerita dan inspirasi seputar akuntansi syariah. Perkenalkan, saya Yana Amelia Agustin dan partner saya Mutia Nusaira yang akan menemani kalian pada podcast perdana kali ini. Pada episode perdana kali ini, kita akan ngobrol santai nih bareng narasumber kita kali ini. For your information, narasumber kita kali ini yaitu Polis Umum Akuntansi Syariah periode 2026. Ya, sebelumnya Sobat Accounting udah pada kenal belum ya sama Polis Umum HMS Aksya kali ini? Kayaknya belum kenal nih. Jadi boleh dong dari Polis Umum memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak salah dong. Bukan. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi boleh dong dari Polis Umum memperkenalkan dirinya kepada pendengar kita pada kali ini dan menceritakan nih sedikit profil singkat dari Polis Umum. Iya. Halo Sobat Accounting, perkenalkan nama saya Aditya Fahreza, saya merupakan Ketua Umum HMPS Aksya tahun 2026. Saya berasal dari Nagari Sawatana, Kecamatan Parianan, Kabupaten Tanah Datar. Halo Sobat Accounting, perkenalkan saya Rena Kamila. Saya selaku Sekretaris Umum HMS Akuntansi Syariah periode 2026 dan saya berasal dari Kabupaten Sidisio. Halo Sobat Accounting, nama saya Desi Faisa Azhara. Saya merupakan Bendahara Umum HMS Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Kabupaten Maluku Kota, Kecamatan Bogor. Oke, terima kasih atas jawaban dari rekan PU dan pengenalan profil singkat dari mereka. Nah, kan kita udah kenal nih sama orangnya Mul. Iya. Sekarang pasti kita mau kenalan juga dong sama organisasinya. Iya, karena pasti banyak pertanyaan nih dari masyarakat akuntansi syariah. Apa sih HMPS akuntansi syariah itu? Dan dari visi dan misi tersebut apa sih yang akan dibawa ke depannya oleh HMPS akuntansi syariah ini? Nah, mungkin sedikit menjelaskan terkait dengan organisasi kali ini. Yang sebelumnya sudah sebutkan bahwasanya organisasi itu yaitunya HMPS. Nah, HMPS itu sendiri adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Organisasi ini adalah salah satu organisasi yang berada di Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Suatu Sangka. Nah, HMPS ini itu berada di tingkat jurusan, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa tugas dari HMPS itu sendiri. Nah, dari tugas dari HMPS atau organisasi kami itu sendiri, kami itu menjadikan HMPS ini sebagai wadah bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat akuntansi syariah. Bagaimana mereka bisa mengembangkan inovasi mereka, mengembangkan soft skill mereka, serta kemampuan mereka, sehingga kami menjadi wadah bagi mereka. Nah, selain dari tanggung jawab kami menjadikan wadah, kami juga perpanjangan untuk mahasiswa jurusan ke tingkat fakultas. Misalkan ada aspirasi dari masyarakat jurusan, kamilah yang akan membawa aspirasi itu ke tingkat fakultas nantinya. Nah, mungkin selanjutnya kami mempunyai visi dan misi dari HMPS itu sendiri. Yang pertama, kami mempunyai visi yang pertama yakni berdaya saing, berintegritas, solid dan terinterkonektif. Kenapa kami memilih visi ini? Menurut kami ini adalah visi yang terbaik, adalah langkah awal kami untuk menciptakan akuntansi lebih baik ke depannya. Berdaya saing berarti kami ingin masyarakat akuntansi syariah itu mampu bersaing di tingkat fakultas, universitas maupun di tingkat luar nantinya. Yang selanjutnya yaitu berintegritas. Bagaimana kami menginginkan seluruh masyarakat akuntansi syariah itu mampu menerapkan nilai integritas, artinya memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab dan disiplin terhadap dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu solid. Solid ini adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan kekeluargaan kita sesama masyarakat akuntansi syariah. Yang selanjutnya terinterkonektif. Bagaimana kami membangun jaringan, membangun relasi sehingga apapun pengalaman baru, apapun ide-ide baru bisa kami bawa ke dalam HMPS ini. Nah, dari visi tadi tentu kami mempunyai beberapa misi untuk mewujudkan visi kami tadi. Misi kami pertama yaitu mendorong inovasi, kreativitas dan juga partisipasi mahasiswa untuk aktif dalam berkompetisi baik di bidang akademik maupun di bidang akademik. Contohnya yaitu kami ada mewadahi di
baik di bidang akademik maupun non akademik nantinya. Dan misi kami yang kedua yaitu mendorong integritas dan juga budaya etika akademik mahasiswa. Di integritas ini itu menumbuhkan jiwa kejujuran, bertanggung jawab dan juga kedisiplinan mahasiswa ini. Kemudian kalau di etika akademik yaitu mengenai etika dalam kampus maupun luar kampus. Nah, tentu dengan adanya rasa integritas dalam diri, kita bisa memberikan contoh maupun memberikan arahan pada masyarakat akuntansi terkait integritas ini. Memiliki misi yang ketiga yaitu memperkuat solidaritas dan kolaborasi sesama masyarakat Provinsi Jaita. Yaitu solidaritas. Kenapa kami ingin mengambil solidaritas? Karena kami ingin masyarakat akuntansi kedepannya lebih solid. Karena kita kan di HPS ini merupakan keluarga, bukan hanya di HPS, tapi kita merangkul dari masyarakat lainnya. Dan bukan pengurus, kita juga tetap bersatu dalam keluarga. Misi kami yang keempat yaitu mengembangkan jaringan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi melalui program kerja bertaraf nasional dan internasional. Yang mana kami ingin program kerja kami nanti ada yang namanya nasional dan internasional. Di dalam program kami, insya Allah alhamdulillah sudah ada yang namanya penelitian politik yang sudah bertaraf nasional dan internasional. Wah, luar biasa banget ya penyampaian dari misi-misi HRS Asia periode 2026 ini. Nah, di kepengurusan tentunya polisi umum ini nggak bekerja sendiri dong ya. Pasti ada mesin-mesin penggerak nih di belakang polisi umum. Iya, jadi kami meminta tolong kepada rekan-rekan PU untuk menjelaskan nih apa-apa aja bidang yang ada di kepengurusan HMPS Asia periode 2020. Nah, benar banget nih teman-teman, bahwa di HMPS itu kami tentu tidak bekerja bertiga saja. Kami mempunyai beberapa bidang untuk membangun atau menjalankan program maupun agenda kami. Yang pertama itu ada bidang PAO. Itu merupakan kesingkatan dari pembinaan aparatur organisasi. Nah, tugas dari PAO ini secara singkatnya itu adalah sebagai pengangkatannya PU, kemudian juga sebagai pengayoman atau pengelolaan semua bidang gitu, dan juga bertugas untuk menciptakan kader-kader dalam mahasiswa untuk jenjang selanjutnya gitu. Bidang selanjutnya itu adalah bidang akademik kawan. Bidang akademik itu adalah bidang yang lebih berfokus tentang akademik saja gitu. Semisalnya ada program mengenai Olimpiade, itu ada Olimpiade nasional dan internasional yang insya Allah akan dilaksanakan nantinya. Kemudian berikutnya ada bidang sosmas gitu kan. Bidang sosmas seperti kepanjangan itu adalah sosial masyarakat. Jadi kalau bidang sosmas ini itu lebih mengayomi dan menjalin relasi kepada masyarakat akuntansi, yang membantu kami juga untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat akuntansi, serta mereka yang bidang sosmas ini tentu orang yang lebih peka terhadap masyarakat akuntansi tentunya. Misal ada bencana atau apapun itu, maka yang menjadi orang nomor satu untuk penilai itu adalah bidang sosmas. Selanjutnya itu ada bidang Kominfo. Kominfo itu sendiri adalah singkatan dari komunikasi dan informasi. Seperti namanya Kominfo, tentu mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengatur tentang media sosial dari MPS itu sendiri. Bukan hanya mengatur, mereka lah yang mendesain apa-apa saja terkait dengan kegiatan, misalkan membuat pamflet ataupun membuat spanduk. Nah, itu adalah tugas dari Kominfo itu sendiri. Nah, seperti mini podcast kita kali ini, itu adalah tugas dari bidang Kominfo. Selanjutnya itu ada PSDM, singkatan dari pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Nah, tugas dari PSDM itu sendiri menjadi wadah bagi masyarakat akuntansi syariah melalui bakat dan minat dari mereka. Nah, bidang PSDM inilah yang akan menjadi wadah bagi mereka. Mereka mengadakan program ataupun agenda yang berkaitan dengan soft skill ataupun dari minat bakat masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada bidang keagamaan. Seperti namanya, tentu bidang keagamaan ini selalu berkaitan dengan yang namanya agama. Nah, apapun proker dan agenda itu selalu berkaitan dengan keagamaan. Contohnya saja PHBI ataupun pemakmuran masjid. Nah, begitulah tugas dari bidang keagamaan. Selanjutnya yaitu bidang perempuan. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwasanya di perempuan ini memiliki forum yang namanya Permanisa. Di Permanisa inilah para perempuan di masyarakat akuntansi syariah bisa sharing mengenai
pengetahuan seputar syariah maupun di luar yang berkaitan dengan keperempuanan. Nah, kami memiliki bidang yang namanya ADMIO. Itu merupakan singkatan dari administrasi dan keuangan. Bidang admin itu merupakan kanan-kanan dari hukum dan mendung. Dari yang mana saja kita sudah melihat ADMIO ini mengelola administrasi dari HMP Seputar Syariah dan juga keuangan dari HMP Seputar Syariah. Mereka membantu hukum dan mendung dalam mengelola HMP Seputar Syariah. Dan kemudian bidang yang sangat membanggakan yaitu bidang kewirausahaan. Nah, di mana dengan kewirausahaan ini akan membuka stand nantinya pada wisuda UIN Sangka yang ke-59. Kami harap teman-teman bisa membersamai stand wisuda dari HMP Seputar Syariah. Wah, luar biasa banget ya, terutama bidang-bidang yang ada di HMS Seputar Syariah ini. Nah, pastinya nih, setiap acara yang diadakan oleh bidang-bidang tersebut membutuhkan panitia nggak sih? Iya, pastinya perlu nih panitia karena pasti akan banyak faktor dan agenda yang akan diangkat oleh HMS Seputar Syariah ke depannya. Jadi kami minta kepada host semua untuk menjelaskan nih kepanitiaan dan bagaimana sih kita bisa join ke kepanitiaan yang akan diangkat oleh HMS Seputar Syariah ini. Bisa dijelaskan juga nih terkait apa sih benefit yang didapat oleh masyarakat untuk mendorong mereka untuk ikut nih berpartisipasi untuk ikut ke panitia. Iya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepanitiaan itu sendiri. Jadi kepanitiaan itu adalah tim kerja dari HMPS yang dibentuk agar bisa menjalankan kegiatan atau acara yang ada di HMPS nantinya. Biasanya kepanitiaan ini dibentuk supaya acara bisa berjalan dengan lancar karena setiap bidang memiliki program dan agendanya masing-masing. Jadi di kepanitiaan itulah nanti terbentuk yang namanya divisi. Dari divisi inilah akan terbagi tupoksi-tupoksinya untuk menjalankan tugas. Kepanitiaan ini sifatnya sementara. Nanti setelah acaranya selesai, kepanitiaan ini pun juga akan dibubarkan. Tapi apa sih benefitnya? Nah, benefit ini kami akan menyerahkan yang namanya SK atau surat keterangan. Dari SK inilah nantinya panitia itu memiliki skor dari SKEP. Nah, itu sangat diperlukan untuk cara wisuda. Dan itulah barang-barang dasar dari kepanitiaan. Juga nih ternyata ikut kepanitiaan dari kepengurusan HMPS atau dan syariah ini dari benefit yang telah disebutkan tadi dan itu pengalaman yang kita dapat nantinya, Yona. Iya. Nah, bagi sobat kami yang berminat untuk join di kepanitiaan HMPS atau dan syariah untuk menambah pengalamannya, boleh nih langsung saja gabung dan mendaftar di kepanitiaan HMPS. Berbasis syariah. Iya. Nah, udah nggak kerasa kita udah di penghujung acara di podcast perdana kali ini. Iya. Nah, mungkin kalian mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita pada podcast perdana kali ini. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari rekan PO. Dipersilakan. Mungkin kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada host-host yang hebat yang sudah memberikan banyak sekali pertanyaan kepada kami. Nah, mungkin untuk sahabat counting dari apa materi yang sudah banyak ditanyakan oleh host-host hebat kita tadi, sudah banyak penjabaran dan penjelasan yang sudah kami berikan terkait dengan apa itu HMPS, apa itu bidang, apa itu visi misi dari HMPS itu sendiri, dan apa itu kepanitiaan. Nah, dari penjelasan itu tadi, kami sangat menunggu nih kehadiran dari sebuah counting untuk menjadi kepanitiaan kami dalam meneruskan proker ataupun agenda sehingga kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Tanpa adanya panitia, kami juga tidak bisa menjalankannya dengan baik. Nah, menurut Telkom gimana nih dengan kehadiran kepanitiaan nantinya? Tentunya dari saya sangat berharap teman-teman semua bisa join dalam kepanitiaan HMPS Seputar Syariah dari sekarang, dan juga kami sangat berharap nih teman-teman semua bisa menghadiri dan juga meramaikan setiap acara yang diadakan oleh HMPS Seputar Syariah. Kami tunggu ya sahabat counting.